Yo, ketemu lagi dengan saya Das. Kali ini saya mau membacakan salah satu requestan yang ada di kolom komentar. So, langsung saja. Baik, di sini ada dari Andi M. Komentarnya seperti ini. Bang, mau nanya persiapan kalau prewed apa aja? Thank you buat Andi M. Tuh, tetap stay tune. Bagi informasi di sini saya mau informasikan dulu. Sebetulnya saya sedang berada di lokasi di luar, ini lagi lokasi ya jalan-jalan sambil ada lari kecil sih sebetulnya, memang karena sedang tidak ada pekerjaan juga, jadi kebetulan ada Q&A ya, ada waktu juga. So, saya bacakan saja langsung requestan di kolom komentarnya. Persiapan prewed itu tergantung dari konsepnya, lalu tergantung dari lokasinya seperti apa, dan tergantung dari jam berapa kita mau melakukan photoshoot untuk prewednya. Nah, katakan saja antara malam hari dan siang hari otomatis properti atau misalkan peralatan yang kita bawa juga itu tentunya akan berbeda-beda pula. Nah, mengenai pertanyaan ini, persiapan maksud persiapan di sini apakah persiapan berupa equipment peralatan atau misalkan persiapan secara konsepnya itu berbeda-beda. Tapi di sini anggap saja persiapan berupa equipment atau tools atau peralatan yang kita bawa. Baik, ini tentunya berbeda-beda seperti yang saya sampaikan tadi, tergantung dari lokasi, tempat, jam. Namun di sini saya asumsikan untuk prewedding di siang hari ya, untuk prewedding outdoor. Nah, oke, di sini saya akan jelaskan dulu mengenai persiapan yang saya lakukan atau barang-barang yang saya siapkan sebelum saya berangkat ke lokasi prewed. Baik, yang pertama adalah saya cek peralatan. Nah, cek peralatan di sini artinya semua peralatan harus lengkap dulu. Yang pertama adalah kamera. Nah, itu jelas. Kamera tentunya dalam kondisi normal, tidak error. Lalu yang kedua adalah memori. Nah, memori ini sangat penting sekali karena tanpa memori kita tidak akan bisa menyimpan hasil-hasil foto prewednya. Nah, memori, kita kosongkan memori, minimal memori itu ya setidaknya ada di 16 GB, kita harus membawa memorinya. Lalu yang ketiga, tripod. Nah, ini tripod tidak kalah pentingnya juga. Ini sangat berguna untuk saat kita memotret outdoor, untuk memotret jarak jauh, untuk mendapatkan ketajaman yang akurat, terutama dengan lensa fix, dengan lensa yang memang tanpa image stabilization. Ini sangat berguna sekali menggunakan tripod ini. So, gunakan tripod. Oke, yang selanjutnya adalah monopod. Nah, monopod ini terkadang saya pergunakan untuk fotografi juga karena kita bisa menggunakan speed yang agak rendah dengan monopod ini tanpa harus kita kerepotan dengan situasi yang agak crowded, kondisinya terlalu sempit, atau misalkan kita agak susah juga mengatur lokasi jika menggunakan tripod. Nah, salah satu solusinya dengan menggunakan monopod ini. Baik, masih dalam hal peralatan, yang selanjutnya adalah flash. Nah, flash ini biasanya saya membawa dua ya. Saya membawa speedlight 2, double speedlight beserta baterainya juga yang sudah terisi penuh, baterai rechargeable biasanya, karena memang sangat awet kita gunakan, terutama jika kita melakukan sesi foto outdoor yang memang jauh dari lokasi seperti dari pertokoan atau supermarket untuk kita membeli baterai. Nah, dengan membawa baterai rechargeable ini kita akan lebih nyaman, akan lebih tenang, tidak akan khawatir kerepotan mencari baterai. Terlebih jika lokasinya adalah lokasi outdoor seperti di gunung atau di pantai. Nah, kita pastinya akan kerepotan jika tidak ada baterai. Fungsinya speedlight di sini kita bisa menggunakan sebagai fill-in. Nah, barangkali nanti cahayanya terlalu keras, kita bisa menggunakan speedlight sebagai fill-innya agar hasil foto kita lebih maksimal. Selain itu, saya juga membawa properti basic ya untuk prewed ini. Yang pertama, saya membawa hand bouquet. Ini sangat membantu sekali ketika kita kehabisan ide atau misalkan si pengantin kebingungan, dia harus membawa barang apa yang harus saya pegang ketika kita mengatur pose, ketika kita mengatur gaya. Nah, dengan si pengantin wanita memegang hand bouquet ini sangat berguna sekali agar kita bisa menambah stok-stok dari foto preweddingnya. Nah, di samping itu pula dengan hand bouquet ini kita bisa membuat suatu konsep tertentu antara si pengantin cowok dan pengantin cewek ini pada saat kita lakukan sesi foto prewedding. Baik, yang selanjutnya adalah kacamata. Nah, ini sangat berguna sekali untuk konsep-konsep seperti konsep casual atau konsep vintage. Nah, ini bisa menambah ide atau kreativitas juga pada saat kita melakukan sesi pemotretan, karena
tidak semua klien atau tidak semua MUA itu bisa menyediakan properti seperti ini. So memang kita dari diri kitanya yang harus inisiatif membawa properti ini. Jadi tidak ada salahnya kita membawa kacamata, bawalah 2 kacamata hitam misalkan. Jadi baik itu mau digunakan atau tidak dipergunakan, jika memang kita sudah membawanya, so tidak masalah, tidak berat juga kita membawanya. Nah, jadi jangan sampai menyesal ketika kita berada di lokasi, oh ternyata ini lokasinya sangat bagus, sangat keren sekali jika klien menggunakan kacamata. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. So di sini saya biasanya membawa kacamata hitam. Baik, untuk properti lainnya, jika teman-teman mempunyai properti atau barang-barang unik seperti payung misalkan, itu bisa dibawa juga ke lokasi. Nah, sebetulnya untuk properti seperti ini harusnya klien atau misalkan MUA menyediakan, tapi kita sebagai fotografer juga harus mempersiapkan, harus antisipasi lebih awal. Barangkali mereka tidak menyediakannya agar pada saat di lokasi kita tidak terlalu kebingungan, ini harus konsep apa lagi, foto seperti ini sudah, konsep seperti ini sudah. Nah, dengan adanya properti itu bisa menambah kreativitas ketika kita membuat foto prewedding. Nah, jadi untuk properti yang saya bawa biasanya hanya properti basic saja. Ya tadi itu, yang pertama adalah hand buket, yang kedua kacamata, yang ketiga properti lainnya seperti payung. Ya sudah, itu aja. Selebihnya itu tinggal diatur sama dari pihak klien atau dari pihak MUA-nya. Oke teman-teman, itulah dia persiapan atau peralatan yang saya bawa ke lokasi prewedding sebelum saya berangkat ke lokasi prewed. Yang pertama adalah kamera, yang kedua memori, yang ketiga speedlight, yang keempat baterai, yang kelima monopod, tripod, lalu selanjutnya adalah properti basic ya, seperti hand buket, kacamata, ataupun barang-barang unik yang kita miliki itu kita bisa bawa ke lokasi prewedding. Nah, itu yang biasa saya bawa ke lokasi prewedding. Jadi saran saya persiapan atau barang-barang yang harus bawa ke lokasi prewedding ya kurang lebih seperti itu tadi. Kecuali jika prewedding ini kita akan membuat video juga, sinematik video untuk preweddingnya, barulah kita ada tambahan juga seperti membawa gimbal atau stabilizer untuk kameranya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Thank you for watching. Like, subscribe, see you.